Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran yang ke-9 dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman kita itu lebih parah syiriknya daripada orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Mengapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fis syiddah. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu mereka menyekutukan Allah hanya ketika waktu lapang saja. Sedangkan waktu sempit mereka, waktu darurat mereka, waktu mereka mendapatkan bahaya, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim fir rakha'i wasyiddah. Adapun orang-orang musyrik pada zaman kita, maka mereka selalu melakukan syirik, entah tatkala waktu luang, waktu lapang maupun waktu sempit. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka orang-orang musyrik sedang menaiki kapal dan mereka terombang-ambingkan oleh ombak, tatkala mereka sedang mendapatkan keadaan berbahaya, maka mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah telah selamatkan mereka menuju daratan, mereka kembali melakukan syirik. Inilah salah satu indikator bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman kita itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan zaman dahulu. Mengapa perlu ditampilkan atau disinggung kaidah tentang hal ini? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang zaman dahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu, yang mereka itu menyekutukan Allah hanya tatkala waktu lapang saja, itu saja sudah dianggap orang musyrik. Lalu bagaimana dengan orang musyrik di zaman sekarang yang mereka menyekutukan Allah tatkala lapang maupun tatkala sempit? Tentu mereka lebih berhak untuk kesyirikan mereka itu lebih besar, lebih berhak mendapatkan cap kesyirikan, ya, lebih pantas lagi. Itulah salah satu indikatornya. Di antara hal lain, indikator lain yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu mereka hanya menyekutukan Allah dalam bab al-uluhiyah, ya, dalam bab al-uluhiyah. Adapun selainnya itu sedikit, ya, dalam bab rububiyah dan asma wa sifat itu tidak terlalu banyak. Adapun orang musyrik pada zaman sekarang, maka syirik mereka mencakup seluruh tauhid, seluruh macam tauhid dari rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian di antara contoh lain yang menunjukkan bahwasanya orang musyrik pada zaman sekarang lebih parah kesyirikannya adalah bahwasanya mereka zaman dahulu menyembah atau melakukan syirik kepada hal-hal yang diagungkan, ya, seperti malaikat, para nabi, orang-orang saleh, ya. Adapun orang-orang musyrik pada zaman sekarang, maka seluruh hal, seluruh makhluk, seluruh benda, bahkan yang tidak memiliki keutamaan sekalipun seperti hewan dan sebagainya, itu mereka gunakan untuk melakukan kesyirikan, wal iazubillah. Itulah secara ringkas menjelaskan tentang kitab Al-Qawaidul Arba'. Intinya kitab ini menjelaskan tentang 4 kaidah. Yang pertama, bahwasanya hanya sekadar tauhid rububiyah saja tanpa diiringi dengan tauhid-tauhid yang lain belum menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam. Itu adalah maksud dari kaidah yang pertama. Kemudian maksud dari kaidah yang kedua adalah untuk menjelaskan alasan yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik tatkala mereka melakukan syirik, yaitu adalah mereka melakukan syirik tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri, ya. Mereka minta kepada sesembahan tersebut
agar didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla dan agar diberi syafaat. Kemudian maksud dari kaidah yang ketiga, bahwasanya syirik itu tidak terbatas hanya menyembah patung, namun seluruh peribadatan yang diarahkan kepada selain Allah, entah itu kepada patung, kepada batu, kepada pohon, bahkan kepada para malaikat dan para nabi, itu tetap dianggap syirik. Kemudian kaidah yang keempat menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman sekarang itu lebih pantas lagi untuk dilabeli cap mereka melakukan syirik, karena kesyirikan yang mereka lakukan pada zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan kesyirikan pada zaman dahulu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Dengan ini telah tuntas pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.